Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, di dalam anugerah Tuhan kita bisa menikmati hari yang Tuhan sediakan kepada kita. Salam jumpa di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kata yang saya yakin saudara juga tidak suka dalam hidup ini. Tetapi pengalaman itu kita tidak undang. Dia bisa datang dengan sendirinya. Yang saya maksud ialah pencobaan. Saudara-saudara, dalam setiap masa hidup manusia, dan setiap manusia pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan pencobaan. Pada umumnya, saudara-saudara, pencobaan adalah sesuatu yang tidak menyamankan hidup kita. Bahkan seringkali membuat kita susah. Karena pencobaan itu, saudara-saudara, ada orang-orang yang jatuh karena pencobaan itu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagaimanakah kita bisa menang terhadap pencobaan yang kita alami. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah pencobaan yang Tuhan Yesus alami dari si iblis, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada kata-kata yang berulang kali iblis katakan kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu apa kata-kata itu? Yaitu begini, saudara. Jika engkau anak Allah. Saudara-saudara, 3 kali iblis berkata, jika engkau anak Allah. Saudara-saudara, apakah pertanyaan ini adalah sebuah keraguan iblis bahwa Yesus anak Allah? Tidak, saudara-saudara. Iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga saudara-saudara, kata jika engkau anak Allah, sesungguhnya iblis mau berkata, karena engkau adalah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah pencobaan itu datang ke dalam kehidupan kita? Saudara, pencobaan itu datang sesuai dengan identitas, potensi, dan kesempatan yang kita miliki. Saya ulang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pencobaan itu datang kepada kita sesuai dengan identitas kita, potensi kita, dan kesempatan yang kita miliki. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dicobai sesuai dengan identitasnya, potensinya, dan kesempatan yang ia miliki. Saudara-saudara, identitas, potensi, dan kesempatan itu 3 hal yang sangat berharga dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudara, kalau kita punya identitas yang sangat baik, bukankah itu berkat Tuhan? Jikalau kita punya potensi yang sangat besar, bukankah itu sesuatu yang berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau dalam hidup kita banyak kesempatan-kesempatan yang baik yang kita bisa ambil, bukankah itu pemberian Tuhan? Puji Tuhan, saudara-saudara. Jikalau saudara memiliki identitas yang baik, memiliki potensi yang baik, memiliki kesempatan yang baik, tetapi saudara-saudara, berjaga-jagalah, karena pencobaan itu datang sesuai dengan identitas saudara, potensi yang saudara miliki, dan kesempatan yang terbuka dalam hidup saudara. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang jatuh dalam pencobaan karena dia lupa identitas, potensi, dan kesempatan yang baik bisa menjadi kesempatan, potensi, identitas untuk kita jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang iblis minta kepada Tuhan Yesus sesuai dengan identitas, potensi, dan kesempatan yang Tuhan Yesus miliki. Pada saat itu, saudara-saudara, Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara-saudara, Tuhan Yesus punya potensi karena identitas dia anak Allah. Tuhan Yesus punya kesempatan karena dia bebas untuk melakukan apa saja. Dan iblis memerintahkan kepada Tuhan Yesus supaya dia mengubah batu menjadi roti. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau melakukannya, saudara-saudara. Meskipun dia punya kesempatan, meskipun ia punya potensi, meskipun identitasnya sebagai anak Allah. Sehingga saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, saudara-saudara, iblis mencobai Yesus karena identitasnya sebagai anak Allah. Maka iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, lalu meminta Yesus menjatuhkan diri, saudara-saudara, karena dia anak Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, identitas Yesus dicobai oleh iblis. Karena identitas itulah, saudara-saudara, iblis mau memberitahukan kepada Yesus, apakah betul Allah memelihara engkau? Tapi Yesus tidak mau melakukan apa yang iblis perintahkan, saudara-saudara.
Tuhan Yesus mengatakan, saudara-saudara, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pada kali yang ketiga, saudara-saudara, iblis menunjukkan seluruh kekayaan dunia ini dan kerajaannya. Dan dia berkata, jikalau engkau menyembah aku berikan ini semua kepadamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan, ada sebuah kesempatan yang iblis berikan kepada Yesus. Sebuah kesempatan emas untuk memiliki seluruh apa yang ditawarkan. Tapi Tuhan Yesus tahu, ini sebuah pencobaan. Dan Tuhan menolak dan berkata, bahwa kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua punya identitas. Kita semua punya potensi. Kita semua punya kesempatan. Dan semua itu adalah berkat Tuhan. Tetapi hati-hati, ada iblis yang memakai semua itu untuk menjatuhkan saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita yang pertama, janganlah kita sombong dengan seluruh potensi dan kesempatan yang kita miliki. Mari kita selalu sadar, itu adalah pemberian Tuhan yang kita harus rawat dengan baik, bukan untuk menyombongkan diri. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan untuk identitas kita, potensi kita, kesempatan yang kita miliki. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita selalu menyadari, saudara-saudara, apa yang Tuhan berikan cukup bagi kita. Yang ketiga, saudara, mari kita selalu berpikir, identitas saya, potensi yang saya miliki, kesempatan yang saya punya, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu saya atau egoisme saya. Saudara, tiga hal ini membuat kita boleh menangkal pencobaan yang siap menjatuhkan kita, saudara-saudara. Saudara, mari hari ini kita gunakan identitas kita, potensi kita, kesempatan yang kita miliki, dipakai untuk melayani Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Doakanlah saudara-saudara, Tuhan pakai identitas saudara, potensi saudara miliki, kesempatan yang saudara miliki, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Setiap kami diberikan identitas yang baik, potensi yang baik, kesempatan yang baik. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami, bahwa di dalam seluruh hal yang baik Tuhan berikan, ada si jahat yang siap menjatuhkan kami sesuai dengan potensi, identitas, dan kesempatan yang kami miliki. Ya Tuhan, ajar kami selalu menyadari, ya Tuhan, bahwa apa yang kami punya adalah pemberian Tuhan. Kami tidak pernah menyombongkan diri, tapi kami selalu bersyukur mengingat Tuhan dalam apa yang kami miliki. Dan lebih daripada itu, ya Tuhan, kami selalu punya kerinduan memakai semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk hawa nafsu kami, bukan untuk kepentingan egoisme kami, tetapi mengabdi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam segala hal. Berikan kami kekuatan supaya ketika pencobaan datang, di dalam anugerah dan kuasa Tuhan, kami boleh menang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.